penampungan tada hujan dalam giat aksi gotong royong untuk membersihkan salah satu situ yang ada di wilayah Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Jumat 30 Agustus 2024, situ Citapen, salah satu wadah penampungan air tada hujan, atau salah satu situ tersebut bisa mengairi 200 hektar sawah. Situ Citapen yang berada di Desa Parapatan, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, terintimidasi gulma kayambang. Menurut Camat Purwadadi Andri Darmawan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada pagi hari ini, alhamdulillah dari tim Kabupaten Subang yang dipimpin langsung oleh Pak PJ Bupati Subang beserta seluruh UPD di bawah koordinasi Kalak BPBD, alhamdulillah telah melaksanakan gerakan bersama pembersihan atau pengangkatan gulma kayambang di situ Citapen ini. Dan kami dari Forkopimda Purwadadi, alhamdulillah Pak Kapolsek, Pak Danramil, dan seluruh kepala desa, serta kita juga bersama-sama dengan dari BPD, dari PPK bahkan kita libatkan beserta seluruh PPS, Panwascam dan PKD, kemudian elemen masyarakat lainnya juga alhamdulillah dari ibu-ibu PKK, dari kepala UPTD, kemudian juga dari Kadus, RW, RT sekitar, terutama yang 3 desa di sini, Desa Pagon, Parapatan, kemudian dengan Desa Purwadadi, alhamdulillah mendatangkan banyak warga masyarakat. Kita sekitar 600 orang di sini bersama-sama membersihkan situ Citapen ini. Harapannya tentunya keberadaan situ Citapen ini nanti ketika datang musim hujan itu tidak akan timbul bencana, Pak. Jadi kita mengkhawatirkan kalau misalkan sampai kiambang ini dibiarkan, dikhawatirkan nanti debit air semakin naik sehingga kiambang itu akan menutup saluran pembuangan. Nah, kalau ini bersih maka air bisa mengalir dengan baik. Nah, itu tujuan dan harapan dari kita semua di sini berkolaborasi. Sebelumnya pernah banjir nggak di sini? Sebelumnya waktu musim hujan di tahun kemarin air sampai menutupi jalan di sini. Nah, itu jadi sebuah kekhawatiran apabila datang lagi musim hujan itu bisa lebih parah lagi. Dikhawatirkan pertama di sini warga masyarakat sekitar bisa kebanjiran kan rumahnya. Kemudian yang kedua sebelah utaranya itu adalah kawasan pertanian. Ya, jadi dikhawatirkan nanti juga bisa mempengaruhi kualitas dari padi gitu kan. Apalagi nanti dikhawatirkan terjadi musolah gitu ya. Jangan sampai gagal panen seperti itu. Rencana berapa hari nih, Pak? Untuk kegiatan kita prioritaskan di hari ini dari pagi sampai sore. Kalau nanti ini ada alat berat juga, nanti alat berat kita optimalkan ya, kita maksimalkan untuk mengangkut yang memang lokasinya cukup banyak gitu, karena butuh banyak alat berat dan juga tentu tadi seperti disampaikan kita mengoptimalkan gulma ini untuk dijadikan pupuk nanti di masyarakat juga. Oke, siap. Pak, situ ini luasnya berapa hektar kira, Pak? Luasnya sekitar 31 hektar. 1 hektar. Iya. Alhamdulillah dari tim Kabupaten Subang yang dipimpin langsung oleh PJ Bupati Subang, juga seluruh UPD di bawah koordinasi awak BPBD telah melakukan pembersihan gulma kayambang di situ Citapen. Dan dari Kopor Pimcam Purwadadi, alhamdulillah Pak Danramil, Pak Kapolsek, seluruh kepala desa juga bersama-sama BPD, PPK, PPS, Panwascam, PKD, dan elemen masyarakat lainnya sekecamatan Purwadadi, terutama 3 desa, yaitu Desa Pagon, Desa Parapatan, dan Desa Purwadadi. Sekitar 600 orang bersama-sama membersihkan gulma kayambang tersebut, singkat Camat Purwadadi Andri Darmawan. Kegiatan tersebut guna menanggulangi di saat musim penghujan datang. PJ Bupati Subang Imron menambahkan. Ya, kegiatan yang kita lakukan hari ini merupakan bentuk dari kepedulian dari pemerintah daerah dan masyarakat Subang untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan keberlangsungan dari lingkungan. Ya, kita tahu salah satu unsur yang paling penting yaitu di dalam kehidupan lingkungan itu adalah masalah sumber daya air. Subang itu adalah salah satu daerah yang punya sumber daya air yang luar biasa. Tetapi ya sampai dengan hari ini itu banyak sumber daya air itu yang belum bisa kita kelola dengan baik. Salah satunya ini di Citapen ini gitu. Sudah sekian tahun itu banyak itu tumbuhan kiambang, termasuk sekarang juga itu saya lihat sudah mulai muncul enceng gondok. Makanya ini kita bersihkan
Mudah-mudahan ini nanti itu menjadi salah satu sumber air. Di samping beberapa telaga, waduk yang lain yang sudah kita lakukan, misalnya saja di daerah Umpai kita sudah lakukan, kemudian itu di beberapa desa lainnya juga sudah kita lakukan hal yang sama. Kita berharap ke depan, di samping juga ini kita di Subang ini kaya akan sumber daya air, kita juga mengharapkan ke depan Subang ini jadi paru-paru itu bagi Jawa Barat. Makanya saya mendorong kepada seluruh warga masyarakat yang ada itu di selatan, yang ada di tengah, bahkan itu yang ada di utara itu untuk menghijaukan kembali itu wilayah. Bagian selatan ya kita upayakan tumbuhan-tumbuhan endemik, tumbuhan-tumbuhan yang sesuai dengan vegetasi di sana seperti pinus, seperti damar dan tumbuhan keras lainnya kita bisa tanam di sana. Di daerah tengah juga demikian dengan mungkin tumbuhan dengan buah-buahan kita juga akan dorong untuk dihijaukan. Dan di pantai itu mangrove sudah mulai juga kita ingin lakukan itu penghijauan kembali. Selanjutnya pada kesempatan ini juga saya berharap ini dukungan dari seluruh stakeholder termasuk masyarakat. Pemerintah tidak akan bisa bergerak sendiri itu tanpa ada kolaborasi dengan seluruh stakeholders yang ada di Subang. Tanpa ada kemitraan yang baik, kerjasama yang baik dengan seluruh masyarakat maupun kelompok masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, saya senantiasa berharap kepada seluruh masyarakat itu bahu-membahu kerjasama itu dengan pemerintah dan masyarakat lainnya untuk bisa melaksanakan program-program ini secara mandiri. Gerakan bersih-bersih ini libatkan berapa ratus orang, Pak? Baik. Kalau saya melihat saja ini dari sekolah saja itu sampai 400 orang yang sudah dilibatkan dari SMK. Tadi Pak Camat itu melaporkan kepada saya ada 2 SMK itu ada 200 orang yang itu bisa terlibat. Kemudian kalau kita lihat ini dari seluruh jajaran TNI, Polri juga hadir di sini. Kemudian dari Pemda ya seluruh organisasi perangkat daerah perwakilannya juga hadir, termasuk itu dari yang paling inti di sini BPBD, Tagana, Satpol PP juga hadir. Untuk alat beratnya berapa, Pak? Nah, untuk alat beratnya kalau saya lihat itu yang paling besar itu ada 2. Yang lain itu ada yang mini eskavator itu ada sekitar 3. Dan ini saya berharap ini kegiatan ini bisa terus berlanjut ke depan. Sampai dengan ini Citapen ini layak lagi untuk kita lihat, layak lagi untuk kita gunakan. Nah, untuk rumput liarnya ini dibuang kemana, Pak? Kebetulan ini ada kebun masyarakat yang membutuhkan untuk pupuk alami. Jadi nanti itu yang yang diambang itu nanti itu kita angkut dengan truk ya. Kemudian kita simpan di kebun-kebun masyarakat itu untuk dijadikan pupuk kompos. Berapa hari ini, Pak? Karung, ya. Ada 1000 karung itu perusahaan itu nyumbang itu bisa ini. Nah, ini tumbuhnya rumput liar ini, Pak. Ini minimnya kebersihan atau gimana, Pak? Atau perawatan? Yang pertama, kalau kita lihat kan sifat alami dari rumput, yaitu kalau itu airnya itu bagus, maka rumputnya akan cepat itu tumbuh. Nah, tugas dari kita dari masyarakat seharusnya itu kan menjaga, tugas dari petugas yang ada di waduk itu akan menjaga sampai itu rumputnya itu tumbuh kan begitu semakin banyak. Nah, kita berharap ke depan ya perhatian dari yang mengelola waduk ini dari BWBS mungkin itu lebih concern. Tapi saya bisa maklumi karena ini ada satu lagi ya yang lagi diperbaiki ya di Neklasari. Mungkin nanti selesai dari Neklasari ini bisa pindah kembali itu untuk kegiatan. Bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dari pemerintahan daerah juga masyarakat Subang untuk menjaga kebersihan, kesehatan, dan keberlangsungan dari lingkungan. Kita tahu salah satu unsur yang paling penting di dalam kehidupan adalah sumber daya air. Tandas PJ Bupati Subang, Imron. Acara aksi gotong royong berjalan lancar, juga kondusif. Cica Hendar mengabarkan.